Mana aja. Di Rumah Sakit Yarsi, total 18 korban ledakan yang menjalani perawatan. Sebelumnya, 15 korban masih dirawat dengan rincian 14 orang rawat inap di ruang perawatan, sementara 1 korban mengalami luka parah masih menjalani perawatan intensif di ruang ICU. Sementara di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih, 14 orang masih rawat inap. Nantinya para korban akan menjalani rehabilitasi psikososial dan program pemulihan dari Kemensos secara bertahap. Seluruh biaya perawatan ditanggung oleh pemerintah. Presiden Prabowo pun langsung menggelar rapat terbatas pada Minggu malam. Kepada jajaran menterinya, Presiden Prabowo meminta Karang Taruna dan Pramuka diaktifkan kembali. Tidak hanya itu, Presiden juga meminta aturan game online diperketat. Ya, sesuatu yang dirasa mencurigakan, termasuk beliau tadi menyampaikan bahwa kita masih juga harus berpikir untuk membatasi dan mencoba bagaimana mencari jalan keluar terhadap pengaruh-pengaruh dari game-game online, karena tidak menutup kemungkinan game-game online ini ada beberapa yang di situ ada hal-hal yang kurang baik yang mungkin itu bisa mempengaruhi generasi kita ke depan. Misalnya contoh PUBG gitu, misalnya contoh itu kan di situ juga mungkin kita berpikirnya mungkin ada pembatasan-pembatasan ya, karena di situ kan jenis-jenis senjata juga mudah sekali untuk dipelajari. Lebih berbahaya lagi ini kan secara psikologis terbiasa yang melakukan yang namanya kekerasan itu sebagai sesuatu yang mungkin menjadi biasa aja gitu. Sementara itu, saat ini Kementerian Komunikasi dan Digital telah mengeluarkan Indonesia Game Rating System. Semua game yang masuk ke Indonesia dikelompokkan sesuai usia dan mulai berlaku tahun 2026. Sistem rating ini diharapkan bisa menjadi solusi dari bahaya yang mengintai di game online, salah satunya kekerasan pada dunia anak. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan gelar 10 pahlawan nasional di Istana Negara, Jakarta. Pahlawan bidang perjuangan politik dan pendidikan Islam, Kiai Haji Abdurrahman bidang perjuangan. Pemberian gelar 10 pahlawan nasional dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto bertepatan dengan Hari Pahlawan 10 November di Istana Negara, Jakarta. Dari ke-10 gelar pahlawan, termasuk diantaranya adalah Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto, Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, hingga pejuang buruh Marsina. Gelar pahlawan ini diberikan kepada ke-10 tokoh tersebut dilakukan usai ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto setelah dianggap memenuhi syarat melalui sejumlah proses. Jenderal Soeharto menonjol kepada Bapak Presiden dan kepada masyarakat Indonesia dan kepada seluruh yang telah mendukung lah gitu. Untuk yang kontra yang belum mendukung juga kami keluarga tidak merasa dendam atau kecewa atau bagaimana, karena memang kita kan negara Republik Indonesia ini kan kesatuan Republik Indonesia banyak ininya ya, macam-macamnya. Ini monggo-monggo saja. Selain Presiden Soeharto dan Gus Dur, sejumlah nama besar yang dikenal di bidangnya juga mendapatkan gelar pahlawan. Dan berikut daftar 10 pahlawan nasional yang baru. Pertama ada Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Sosok yang dikenal dengan nama Gus Dur ini menjadi pahlawan di bidang perjuangan politik dan pendidikan Islam. Kemudian yang kedua adalah Presiden kedua Republik Indonesia, Jenderal Besar TNI Soeharto. Soeharto menjadi pahlawan bidang perjuangan bersenjata dan juga politik. Kemudian tokoh perjuangan buruh Marsina menjadi pahlawan di bidang sosial dan kemanusiaan. Sementara Mukhtar Kusuma Atmaja menjadi pahlawan di bidang perjuangan hukum dan politik. Kelima ada Hajah Rahmah El Yunusia
yang menjadi pahlawan di bidang perjuangan pendidikan Islam Sumatera Barat. Sementara mertua dari Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono, yaitu Jenderal TNI Purnawirawan Sarwo Edi Wibowo, menjadi pahlawan di bidang perjuangan bersenjata. Kemudian Sultan Muhammad Salahuddin menjadi pahlawan di bidang perjuangan pendidikan dan diplomasi. Selanjutnya ada Syaikhona Muhammad Khalil menjadi pahlawan di bidang perjuangan pendidikan Islam. Selanjutnya ada Tuan Ronda Haim Saragih menjadi pahlawan dari Sumatera Utara di bidang perjuangan bersenjata. Kemudian Zainal Abidin Syah menjadi pahlawan di bidang perjuangan politik dan diplomasi. Setelah penantian cukup panjang, Presiden Prabowo Subianto akhirnya membentuk Komisi Percepatan Reformasi Polri. Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2003-2008, Jimmy Al-Siddiq ditunjuk menjadi ketua. Aksi unjuk rasa yang terjadi pada akhir Agustus lalu melahirkan sejumlah tuntutan. Salah satunya adalah reformasi kepolisian. Lebih dari 2 bulan berlalu, Presiden Prabowo memenuhi aspirasi rakyat. Komisi Percepatan Reformasi Polri pun dibentuk. Komisi ini berisi 10 orang dari berbagai latar belakang. Mereka dilantik Jumat 8 November di Istana Kepresidenan. Usai pelantikan, Presiden Prabowo langsung memberikan arahan. Nantinya masa kerja Komisi Reformasi Polri tidak dibatasi. Namun Presiden meminta laporan hasil kerja berkala. Tak hanya itu, Presiden juga meminta komisi ini memberi rekomendasi untuk mereformasi Polri. Komisi ini saya berharap akan mengkaji institusi Polri. Mengkaji institusi Polri dengan segala kebaikan dan kekurangan. Marilah kita memikirkan kepentingan bangsa dan negara. Kita jangan takut untuk melihat kekurangan. Karena itu, saya minta kepala kepolisian yang masih aktif hadir di komisi ini. Sebelumnya pada awal September lalu di depan sejumlah tokoh Gerakan Nurani Bangsa, Presiden Prabowo menyetujui pembentukan Komite Reformasi Polri. Komite ini diharapkan bisa memperbaiki kinerja dan citra Polri di masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kemajuan teknologi salah satunya adalah AI terus menjadi perhatian pemerintah. Aturan pun akan dibuat untuk mencegah peredaran hoaks atau berita bohong melalui AI. Ini AI. Kita akan memilih wakil rakyat yang memiliki kemampuan untuk mendengar. Ini juga AI. Sekilas gambar-gambar ini terlihat asli, padahal ini adalah permainan teknologi. Kemampuan untuk mendengar. Kemajuan teknologi terutama AI semakin tak terbendung. Teknologi yang sejatinya untuk membantu manusia nyatanya banyak disalahgunakan untuk kejahatan. Korbannya tak hanya warga biasa. Presiden Prabowo Subianto hingga mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani ikut menjadi korban deepfake. Pada Januari lalu, video Presiden Prabowo dan Sri Mulyani digunakan untuk menipu dengan modus meminta uang. 100 orang menjadi korban dengan total kerugian mencapai 65 juta rupiah. Presiden Prabowo pun menaruh perhatian khusus akan bahaya AI. Teknologi bagus, tapi teknologi juga bisa menyusahkan kita. Sekarang gampang bikin kebohongan, gampang menyebarkan kebohongan, gampang dengan AI membuat seolah-olah benar padahal tidak benar. Sementara aturan untuk Artificial Intelligence terus digodok Kemkomdiki.
Hal ini penting karena AI tanpa pengawasan akan menjadi alat penyebar hoaks. Regulasi yang bertanggung jawab. Lalu yang ketiga adalah infrastruktur yang kolaboratif. Kami mengajak industri telekomunikasi untuk berkolaborasi membangun fasilitas komputasi AI nasional dan memperkuat infrastruktur 5G melalui fiberisasi. Sebenarnya bila digunakan dengan baik, AI sangatlah berguna. Salah satunya untuk mengajarkan sejarah seperti yang dilakukan oleh akun TikTok Medana Marullah. Video perang ini adalah AI, bukan film ataupun dunia nyata. Namun hasilnya yang serupa dengan aslinya membuat penonton seolah-olah kembali ke masa lalu. Mereka pun bisa belajar sejarah dengan cara yang asyik. Kemajuan teknologi harus dibarengi dengan tanggung jawab dan aturan yang jelas. Tanpa keduanya, peredaran hoaks akan terus merajalela. Tim Liputan iNews melaporkan. Dalam 24 jam, 2 pelaku penembakan brutal yang menewaskan Hansip di Cakung, Jakarta Timur berhasil ditangkap polisi. Sementara pemerintah akan memberikan pendampingan psikolog hingga rehabilitasi sosial untuk korban. Satu pelaku penembakan Hansip di Cakung, Jakarta Timur akhirnya ditangkap polisi di Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Pelaku ditangkap saat hendak kabur dari kejaran polisi. Diam. Sementara itu, satu pelaku curanmor lainnya berhasil ditangkap polisi di sebuah rumah di Cipayung, Jakarta Timur. Saat ini di Treskrimum Polda Metro Jaya bersama Polres Metro Jakarta Timur sudah mengamankan satu orang pelaku berinisial R di Bakauheni yang hendak melarikan diri ke wilayah Lampung. Dalam kurun waktu 12 jam pasca kejadian, polisi sudah mengamankan satu pelaku. Kami saat ini juga mengejar pelaku lainnya untuk mencari barang bukti yang digunakan saat melakukan tindak pidana. Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf yang sempat mengunjungi korban nyatakan pemerintah akan kawal kasus ini. Korban pun akan mendapatkan pendampingan psikologi hingga rehabilitasi sosial. Dalam suasana peringatan Hari Pahlawan, saya ingin menyampaikan bahwa almarhum ini salah satu contoh pahlawan hari ini yang melakukan sesuatu untuk kepentingan orang lain. Jadi bukan untuk kepentingan diri sendiri, tidak sedang menjaga aset-asetnya sendiri, tapi sedang menjaga keamanan, ketertiban untuk kepentingan orang banyak. Maka itu atas nama Kementerian Sosial dan tentu mewakili Presiden memberikan rasa hormat yang setinggi-tingginya kepada almarhum. Sebelumnya beredar di media sosial video seorang Hansip tewas tertembak saat mencoba menggagalkan aksi pencurian sepeda motor di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Korban sempat berduel dengan pelaku sebelum tewas ditembak. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto hadir didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Upacara ziarah nasional dan renungan suci dalam rangka peringatan Hari Pahlawan ini turut dihadiri sejumlah menteri kabinet, keluarga para pahlawan dan juga veteran. Indonesia tiba di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata. Upacara ziarah nasional dan renungan suci dalam rangka peringatan Hari Pahlawan ini turut dihadiri sejumlah menteri kabinet, keluarga para pahlawan dan para veteran. Presiden Prabowo Subianto memimpin secara langsung upacara peringatan Hari Pahlawan. Presiden juga meletakkan karangan bunga yang bertuliskan "Pahlawanku, teladanku, terus bergerak melanjutkan perjuangan." Presiden Prabowo Subianto memimpin mengheningkan cipta dan menyampaikan peran besar pahlawan dalam memperjuangkan dan juga mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia.
Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono melakukan kunjungan kerja dengan menghadiri pesta rakyat di Kota Manado, Sulawesi Utara. Antusias warga yang datang membuat AHY berharap kegiatan festival bersama dengan masyarakat dapat menumbuhkan ekonomi. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY harus menerobos ribuan warga yang memadati pintu masuk Pohon Kasih kawasan Megamas, Kota Manado, Sulawesi Utara. Bahkan setelah masuk ke lokasi, AHY beberapa kali harus melayani warga untuk bersuah foto. AHY melakukan kunjungan kerja ke Manado dengan menghadiri pesta rakyat yang dilaksanakan anggota DPR RI asal Sulut dari Partai Demokrat Hillary Brigita Lasut. AHY kagum dengan antusias warga yang tumpah ruah dalam kegiatan ini. Ia pun berharap dengan adanya festival yang langsung bersentuhan dengan masyarakat dapat menumbuhkan ekonomi. Saya berharap tentunya acara-acara festival bersama masyarakat, baik itu seni maupun untuk kreatif lainnya bisa terus hadir, dan ini akan juga menumbuhkan ekonomi. Dalam kunjungannya, AHY juga membuka secara langsung ajang olahraga tinju amatir Piala Menko yang bertujuan untuk mencari bakat dan membina prestasi. AHY juga sempat melantunkan 2 lagu untuk memeriahkan acara. Dari Manado, Sulawesi Utara, Jeffrey Langi, iNews melaporkan. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memantau kegiatan makan bergizi gratis di SMP Negeri 9 Kota Salatiga, Jawa Tengah. Pemantauan dilakukan untuk memastikan distribusi makanan berjalan dengan lancar dan tidak ada kendala. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup Pemimpin Rakyat hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Saya, Nata Arman, dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Pemimpin Rakyat, pemimpin beraksi, rakyat awasi, dan sampai jumpa. Pemantauan langsung program makan bergizi gratis dilakukan Wapres Gibran Rakabuming Raka di SMP Negeri 9 Kota Salatiga, Jawa Tengah. Wakil Presiden Gibran mengecek siswa yang tengah asyik menyantap MBG di beberapa ruang kelas. Para siswa pun nampak lahap menyantap MBG yang telah disediakan dengan menu ayam goreng, sayur buncis, tahu, dan buah anggur. Salah seorang siswa mengaku senang dengan program MBG karena menu yang disajikan menggugah selera. Senang sekali karena bisa melihat secara langsung Wakil Presiden Indonesia. Ada yang ingin disampaikan kepada Pak Gibran ya? Terima kasih karena sudah memberikan dan memperhatikan kami. Kunjungan Wapres Gibran didampingi Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi untuk menciptakan para tunas muda yang cerdas, sehat, hingga bisa membawa Indonesia menuju era emas. Dari Kota Salatiga.